Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku dan takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami mengkaji seruan Allah kepada hamba-Nya. Diseru untuk apa? Kita sebagai hamba, kita sebagai yang dicipta ini. Diseru untuk apa? Diseru untuk kembali kepada Allah. Agar apakah? Agar kita tidak tersesat di jalan syaitan yang terkutuk. Jadi di dunia ini ada jalan menuju Allah dan ada jalan menuju syaitan yang terkutuk. Jadi hanya ada dua jalan saja. Ada jalan iman, ada jalan kufur. Ada jalan taat, ada jalan maksiat. Jadi jalan-jalan ini hakikatnya jalannya batiniah, bukan jalannya badaniah. Karena jalannya badaniah ini bermakmum kepada batiniahnya. Karena badan-badan ini tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa raja yang ada di dalamnya. Tergantung siapa yang menjadi raja di dalam badan ini. Yang jadi raja syaitan yang terkutuk, ataukah yang jadi raja Allah sebagai penciptanya. Jadi kita bisa bercermin, siapakah raja diri ini? Masih diri manusia kitakah? Atau diri manusianya sudah kembali kepada Allah? Inilah seruan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, ayat 21 dan ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap bagimu. Dan Dia menurunkan air hujan, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, jadi tak ada alasan kita tidak mengetahui, karena Allah sudah berfirman, padahal kamu mengetahui. Jadi siapa yang jadi raja di rajanya hati ini selama ini? Anda, saya mengetahui. Karena Allah berfirman demikian di dalam Al-Baqarah ayat 22 ini. Padahal kamu mengetahui isi hatimu. Siapa yang kau jadikan raja? Siapa yang kau jadikan Tuhan di hatimu? Maka tak ada alasan engkau, saya tidak tahu apa-apa. Ini akan dihisab, dibalas, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, bagi Anda yang sudah tahu, oh iya, bahwa selama ini aku hanya mengabdi, menyembah kepada hawa nafsuku sendiri, kepada diriku sendiri, karena aku selama ini tidak tahu Allah, karena selama ini Allah gaib bagiku. Nah, kalau Anda sudah menyadari demikian, maka datangilah guru-guru yang Anda anggap bisa menuntun Anda kepada Allah. Jangan diam di tempat saja. Jadi jangan hanya ngaji-ngaji lewat YouTube seperti ini saja. Harus ada aplikasinya. Pengajian seperti ini kan teori. Teori bila tidak diaplikasikan, maka akan tetap sebagai teori dan hanya bayang-bayang saja. Karena tanpa digurukan, karena tanpa dibaiatkan, maka hawa nafsu, iblis dan setan yang akan menjadi gurunya. Bila sudah merasa paham, hawa nafsu bilang begini, bro, kamu sudah paham, gak usah berguru lagi. Nah, inilah contoh hawa nafsu, iblis dan setan yang menyesatkan manusianya. Jadi perintah Allah, seruan Allah agar kita bisa kembali kepada Allah. Hai manusia. Hai manusia. Nah, ini yang ada di lagunya Bang Haji Roma Irama. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu. Jadi orang-orang sebelum kita ini dulu juga demikian. Ngaku-ngaku bahwa wujud ini wujudku. Ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku. Tapi setelah mereka meninggal, apakah mereka masih ada sekarang? Apakah mereka masih hidup sekarang? Apakah mereka masih wujud sekarang? Kan sudah tidak ada. Kembali lagi ke rahmatullah, kembali lagi kepada Sang Pencipta dirinya. Kita pun sama demikian. Saat ini kita merasa ada, saat ini kita merasa hidup, saat ini kita merasa berkuasa. Sebentar lagi kita pun sama dengan orang-orang sebelum kita. Jadi di dunia ini hanyalah pagelaran Sang Pencipta, bukan pagelaran manusianya. Namun bagi manusia yang masih buta mata hatinya, Allahnya ya gaib, Allahnya ya tiada.
karena di dalam hatinya yang disembah, yang diabdi, yang duduk menjadi raja di dalam singgah sana hatinya masih hawa nafsunya, masih iblis dan setannya yang berkuasa, maka ia pasti ketika melihat segala sesuatu buta akan ayat-ayat Allah. Karena dirinya tidak mengikuti seruan-seruan Allah, tidak menyembah Allah, tidak bertemu Allah, malah menyembah makhluk, malah bertemu makhluk di hatinya. Dialah yang menjadikan bumi dan langit. Jadi bumi dan langit dan di antaranya ini semuanya ahad. Bila kita belum mengenal Allah, ya tak akan bisa menyaksikan itu semua. Namun bagi kita yang sudah kembali rojiun kepada Allah, maka yang menyaksikan bukan manusia lagi. Yang menyaksikan, yang menggelar, ya penciptanya sendiri. Jadi orang-orang yang bermakrifat itu bukan orang yang sakti. Bukan orang yang tinggi ilmunya, bukan orang yang banyak ibadahnya, bukan itu makrifat kepada Allah itu. Orang sejatinya yang makrifat kepada Allah itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, orang makrifat sudah tidak bisa solat. Sesungguhnya ibadahku, orang makrifat sudah tidak bisa ibadah. Dan hidup matiku, orang makrifat sudah tidak hidup lagi, karena semuanya lillahi rabbil alamin, milik Allah. Yang makrifat ya Allah, bukan manusianya. Selama ini di luar sana kan begitu, dikira manusianya yang makrifat, dikira sosok manusianya yang makrifat, sehingga tanpa kesaktian, tanpa kelebihan, orang itu tidak disebut makrifat. Jadi dengan kelebihan, dengan kelebihan yang di atas rata-rata itu bisa sakti, bisa tahu isi hati orang, sudah dianggap makrifat. Padahal itu bukan makrifat. Jadi hakikat manusia yang sudah bermakrifat itu hakikatnya sudah tidak tahu apa-apa. Manusianya sudah bodoh. Manusianya sudah lemah. Manusianya sudah tak ada. Itulah hakikat ma'rifatullah. Yang ma'rifat ya Allah. Tidak ada kata-kata ma'rifatun nas itu. Jadi tidak ada manusia bisa ma'rifatullah. Yang ada manusia bisa bermakrifat kepada dirinya sendiri. Ma'rifatun nas apa? Bahwa diri ini hanyalah makhluk yang dicipta, bukan sebagai sang pencipta. Maka jadilah yang dicipta, ikuti saja peran apa yang diperankan oleh sang pencipta kepada diri kita. Jadi inilah seruan-seruan Allah kepada hamba-hambanya agar menjadi Abdullah, hamba yang mengabdi kepada Allah, bukan hamba yang mengabdi kepada hawa nafsunya. Jadi sebenarnya kita semua tahu apa yang difirmankan Allah, wa antum ta'lamun. Dan sesungguhnya kamu tahu siapa yang kau sembah di hatimu. Sesungguhnya kau tahu siapa yang jadi raja di hatimu. Bila kita tidak berhijrah dari alam kegelapan ini, sampai kapan?
abadan abada, selamanya kita diazab oleh Allah hingga waktu yang ditentukan. Apa? Kiamat kubro. Apa itu? Ketika syakaratul maut tiba, ketika hari perhitungan tiba, ketika hari pembalasan tiba, ketika hari hisab tiba, ketika baiat paksa datang. Jadi di situ diperhitungkan oleh Allah apa-apa yang selama ini diakui oleh diri kita. Hidup diperhitungkan, badan diperhitungkan, harta diperhitungkan, amal diperhitungkan, ilmu diperhitungkan. Bila hati tidak kembali kepada Allah sebelum saat syakaratul maut datang, maka semuanya dikelongkop dengan paksa dan siksa. Akan tetapi bila manusianya mau bertobat dan berbaiat, maka manusianya saat itu juga sebelum ajal tiba merelakan, meridhokan hidup dan badan bahkan hartanya kepada Allah. Jadi bila kita masih cinta kepada yang selain Allah, bagaimana mungkin kita bisa berjumpa Allah? Jadi untuk berjumpa Allah, ketemu Allah, lepaskan semua hal-hal yang selain Allah. Amal dilepas, ilmu dilepas, harta dilepas, badan dilepas, hidup dilepas, maka itulah yang dikatakan hamba Allah. Seperti wayang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa apa-apa. Taunya wayang, bisanya wayang, hanya diperjalankan oleh sang dalang. Seperti itulah menyembah dan mengabdi. Jadi mainnya di dalam hati, bukan secara lahiriah. Karena lahiriah ini hanya mengikuti raja. Akan tetapi siapa yang jadi raja di hati ini? Kita sendiri yang tahu. Karena Allah sudah berkalam, wa antum ta'lamun. Kamu tahu itu. Siapa yang kau sembah di hatimu? Akukah atau dirimu? Inilah firman Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh aktivitas-aktivitas kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.